Meskipun badai masalah datang dalam hidup saya, tetapi tetap saya mengingat bahwa saya ini sudah mengecap namanya hikmat daripada Tuhan, pendidikan daripada Tuhan. Sehingga meskipun persoalan itu bertubi-tubi dalam kehidupan saya, itu pada masa waktu kuliah, tetapi tetap saya bertahan. Ya, harusnya saya menerah dengan keadaan. Ya, dengan keadaan saya harus menerah, tapi Tuhan bawa saya tetap kuat. Akhirnya waktu itu saya dapat penghargaan namanya mahasiswa teladan waktu itu. Set me free, only for you, only for you. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Shalom, kembali lagi bersama dengan saya, Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Pada saat ini, dalam program Living for Christ Indonesia, kami akan mengangkat kisah para hamba-hamba Tuhan. Dalam pelayanan mereka, dalam perjuangan mereka, visi dan misi para hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Dan tentunya semuanya itu mereka lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, pada saat ini sudah bergabung bersama dengan kita Bapak Pendeta Kristalon Sinaga. Ya, halo, betul. Shalom Pak Pendeta. Shalom Ibu. Apa kabarnya Pak? Puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan, Bapak Kristalon Sinaga dari GPDI di sini HPPCC, HPPCC ya. His Volunteer Patmos Christian Community Ungaran. Ya, puji Tuhan. Walaupun masih terlihat muda, tapi Tuhan sudah pakai dengan luar biasa. Haleluya. Dan pada saat ini kita mau berbincang-bincang ya Pak ya. Iya Bu. Ya. Kita rindu bahwa sahabat Living for Christ Indonesia rindu untuk mendengarkan kesaksian dari Bapak Pendeta Kristalon. Namanya yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Perjalanan kehidupan saya menjadi seorang hamba Tuhan memang begitu banyak ya, begitu banyak. Awalnya saya pengen jadi tentara, meskipun badan saya kecil, tapi saya pengen jadi tentara. Akhirnya waktu itu saya sempat mau masuk taekwondo begitu ya. Tetapi Tuhan tidak izinkan, saya malah sakit karena asupan gizinya sementara kos pada waktu itu sekolah waktu SMA itu saya masuk taekwondo, gizi yang masuk tidak baik sehingga tubuh saya menjadi kering. Akhirnya kakek saya itu tahu, pasti kamu berguru, pasti kamu melakukan sesuatu. Akhirnya saya mengaku bahwa saya telah masuk taekwondo waktu itu. Akhirnya kakek saya itu arahkan, panggilan hidupmu bukan duniawi, panggilan hidupmu surgawi, seperti itu. Dan saya rindu nanti kamu yang menjadi penerus saya. Itu yang saya pegang waktu itu. Akhirnya setelah tamat SMA, ya, tamat SMA itu saya tidak meresponi panggilan itu dalam hidup saya. Ya, karena menurut saya ya kalau dapat jabatan tentara itu dihormati. Ya, terhormat. Hamba Tuhan kurang begitu ya. Terus orang tua sempat bilang, kalau kamu pun jadi hamba Tuhan, merantau, nasi tetap dari wajan. Ya, wajan itu orang Batak bilang itu hudon ya. Kalau tidak salah begitu. Jadi akhirnya konsep pikiran itu tidak masuk dalam hidup saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan, tidak tertarik sama sekali. Tapi Tuhan bawalah saya lagi untuk masuk lewat masalah dalam kehidupan saya, lewat peristiwa yang terjadi dalam kehidupan saya, di mana waktu itu ketika saya naik motor, ya, saya naik motor itu jatuh tapi tidak sampai hanya ada satu pohon yang menahan, sehingga saya tidak jatuh ke Danau Toba waktu itu, karena kita melintasi pinggiran Danau Toba waktu itu. Sehingga janji itu saya pegang bahwa
saya tetap menjadi seorang hamba Tuhan. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Jawa untuk melayani Tuhan. Tetapi saya nggak tahu di mana Jawanya. Penting saya mau melayani Tuhan begitu waktu itu. Dan dari singkat cerita, saya masuk sekolah teologi Kanaan, Ungaran begitu ya. Saya diproses 5 tahun di sana menjadi seorang hamba Tuhan dengan didikan Korea begitu ya, disiplin Korea, dan itu membuat saya didikan itu membuat menjadi betul-betul menjadi seorang hamba Tuhan. Dan dari situ saya mengingat visi yang Tuhan sampaikan kepada saya lewat kakek saya bahwa hamba Tuhan itu panggilan yang mulia begitu ya Bu. Jadi akhirnya panggilan itu terus hidup dalam hidup saya sehingga saya tidak meskipun badai masalah datang dalam hidup saya, tetapi tetap saya mengingat bahwa saya ini sudah mengecap namanya hikmat daripada Tuhan, pendidikan daripada Tuhan, sehingga meskipun persoalan itu bertubi-tubi dalam kehidupan saya itu pada masa waktu kuliah, tetapi tetap saya bertahan. Ya, harusnya saya menerah dengan keadaan. Ya, dengan keadaan saya harus menerah, tapi Tuhan bawa saya tetap kuat. Akhirnya waktu itu saya dapat penghargaan namanya mahasiswa teladan waktu itu. Dan saya tidak pernah berharap seperti itu karena saya mulai mencoba menjaga diri saya dengan baik kan begitu. Akhirnya saya mau pelayanan. Jadi waktu saya tamat dari Ungaran itu waktu itu saya langsung merintis daerah Semarang begitu ya. Tetapi secara mental saya belum kuat. Ya, saya masuk mulai ke kos begitu ya, mulai ke kos. Saya mulai mencari orang-orang yang bisa saya sampaikan Injil begitu. Akhirnya suatu saat Tuhan tidak izinkan saya memiliki sepeda motor, malah sepeda ontel. Saya protes sama Tuhan. Tuhan, kok hamba Tuhan suruh melayani Tuhan, kok nggak dikasih motor? Padahal saya lihat di garasi itu motor-motor baru, mereka pakai HP baru, saya HP yang kuning-kuning, HP jadul begitu ya. Saya mulai protes sama Tuhan. Katanya melayani Tuhan seperti ini begitu ya. Tetapi saya mulai protes sama Tuhan karena nggak terima dengan keadaan itu begitu. 3 hari setelah 3 hari saya protes itu, datanglah polisi ke kos itu, gerobak datang menggerebek orang-orang di kos itu. Ternyata yang digerebek ini semua itu begal-begal. Jadi orang-orang begal, jadi ternyata motor-motor mereka itu yang hasil dari begal-begalan begitu ya. Maupun HP maupun televisi, ternyata itu barang-barang curian. Lalu saya menangis sama Tuhan. Tuhan, saya salah. Saya terlalu cepat protes kepada Tuhan. Akhirnya dari situ saya tetap kuat, bahkan sampai Tuhan izinkan saya masuk ke musola melalui pertemanan dengan seorang Pak Haji begitu ya. Akhirnya Pak Haji ini udah, ayo main ke tempat saya. Lalu main ke tempat saya waktu itu karena saya kos. Dan sekitar waktu itu orang-orang tahu bahwa pendeta sama Haji itu berteman. Karena sinkron, omongannya baik begitu ya. Karena kita mulai sampaikan dengan Injil dengan baik. Jadi motivasi hal itu terjadi dalam hidup saya terus menerus. Ya. Sampai akhir 2014 itu menggebu. Tapi awal 2015 saya mulai lari dari panggilan itu. Larinya saya tidak terima dengan kenyataan hidup saya, karena harusnya ikut Tuhan itu harus diberkati oleh Tuhan. Itu konsep pikiran saya. Udah melayani Tuhan harusnya dapat reward, penghargaan daripada Tuhan. Saya tidak terima dengan hal itu. Tuhan izinkan dengan begitu banyak masalah saya mulai lari dari panggilan saya. Jadi saya mulai tinggalkan perintisan saya. Saya pernah lari dari perintisan saya. Padahal sudah ada satu keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan untungnya saya serahkan sama gereja. Sehingga mereka masih tercover begitu ya Bu. Dan tahun 2018 saya singkat cerita ini, ya saya dapat jodoh ya untuk teman hidup saya yang selalu memberi semangat kepada saya. Lalu karena saya pernah mengikut. Itu mendapat jodoh ketika lari dari panggilan Tuhan? Belum. Ya. Jadi ceritanya tadi itu setelah 2014 itu. Flashback dulu ya. Ya, flashback dulu. 2014 itu saya memang
meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan dalam arti nggak setia dalam pelayanan yang Tuhan sampaikan kepada saya. Ngambek istilahnya begitu ya. Tapi Tuhan bawa saya kembali ya. Tuhan bawa 2015 pertengahan waktu itu mulai Tuhan tarik saya sedikit. Berarti nggak sampai setahun ya Tuhan Iya, tarik kembali. Tuhan tarik kembali, bawa saya ke pelayanan ke Kalimantan lewat peristiwa itu. Terus di situ ada orang yang mau bercerai karena mereka tidak punya anak. Lalu kita doakan, seminggu itu hamil istrinya, nangis-nangis karena dia seorang polisi, nangis-nangis datang kepada kami waktu itu, nangis-nangis bahwa istrinya positif hamil. Akhirnya saya terima panggilan itu. Ternyata saya dipakai Tuhan. Meskipun saya pernah lari daripada Tuhan, saya masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Begitu. Dengan mujizat. Lalu singkat ceritanya, saya dapat jodoh tadi itu tahun 2018. Ya. Perjalanan 2016, 17, 18 saya baru dapat jodoh, dan itu memantapkan panggilan saya untuk melayani Tuhan. Dapat jodohnya di Kalimantan. Dapat jodohnya di Facebook, Bu. Iya. Karena memang problema juga bagi hamba Tuhan kalau tidak punya jodoh begitu ya. Karena jujur ya. Biar ada pendamping. Iya, nggak konsentrasi, kita nggak bisa ngomong apa sebagainya, kita nggak ada berpikir yang lebih luas, agak kurang begitu ya. Dikasih Tuhan lah teman hidup saya lewat Facebook. Memang saya minta sama Tuhan, saya berdoa begitu ya, supaya saya mantap melayani begitu ya. Karena memang godaan dalam pelayanan itu ya juga ada cewek-cewek juga, jujur ya. Ya, tetapi dalam arti nggak sampai jatuh dalam perzinahan ya. Artinya kalau dikasih Tuhan seorang jodoh, berarti pasangan hidup justru akan saling menguatkan, saling melayani dengan sungguh-sungguh begitu. Jadi setelah dapat jodoh saya ini, ternyata jodoh saya ini hamba Tuhan. Itu yang membuat saya semakin kuat dalam melayani Tuhan, semakin diteguhkan. Meskipun dapat dari Facebook, ya dapat dari Facebook, tetapi ternyata istri saya ini seorang hamba Tuhan yang senantiasa selalu menguatkan saya, mengingatkan saya begitu. Jadi lewat istri Tuhan menguatkan. Tuhan menguatkan saya, Tuhan menguatkan saya. Ternyata satu visinya waktu dia berkata demikian, saya pengen orang-orang di luar sana yang terpinggir sana itu pengen dimenangkan. Karena saya dulu nggak dapat kasih Bapa, saya dibuang begitu ya. Saya juga sama, hati saya juga sama, pengen orang-orang di luar sana itu dimenangkan oleh kita, oleh Tuhan. Jadi kalau begitu mari kita buka panti asuhan, bilang gitu. Mana ada uang kita? Mari kita buka yayasan. Kita nggak punya sponsor, dari mana kita cari? Apa yang kita bisa? Akhirnya pelayanan yang Tuhan percayakan ini, ya sempat kita memang terkatung-katung karena COVID ya, melayani nggak sempat fokus begitu ya. Tapi Tuhan bawa kami ke Ungaran ini. Ungaran ini tempatnya jujur masih belum banyak orang percaya, masih darah hijau begitu ya. Akhirnya Tuhan bawa kami ke situ dan kami saat ini mengontrak rumah. Lalu awalnya kami cuma beribadah 1 orang. Tetapi saya tetap semangat, kuat. Meskipun anak dan istri saya khotbahi setiap minggu. Awalnya memang jenuh. Kapan ini? Kapan? Ini jemaatnya anak istri. Anak istri Di rumah itu. Di rumah itu. Lalu kita berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan mengutus kita ke tempat ini, pasti Tuhan juga punya cara. Pasti Tuhan juga punya kerinduan. Ini maksudnya Tuhan yang terbaik. Lalu kita berdoa kepada Tuhan, ya. Lalu mulai orang-orang pertemukan dengan kita. Artinya dengan doa itu mulai orang-orang itu berdatangan. Ya, berdatangan dalam arti saat kita bertemu itu mudah, ya, ngomongnya mudah, gak sulit-sulit. Dan istri saya, wah ini adalah kabar baik bagi kita. Karena tambah waktu itu cuma 1 orang, ya 1 orang. Itu pun 1 orang ini anak kecil. Jiwa. Iya, kita merasa bahwa anak kecil ini tidak terlalu anak kecil, persepuluhannya nggak ada, persembahannya nggak ada kan begitu ya. Tetapi setia dengan perkara kecil begitu ya, setia dengan perkara kecil. Itu di tahun berapa?
di tahun ini. Tahun ini. Iya, jadi kami fokus merintis itu di tahun ini, baru 1 tahun. Oke. Iya, karena awal-awalnya itu terkatung-katung kemana-mana, nggak jelas Jadi begitu ya. tahun ini mendapat jiwa lagi satu, yaitu anak kecil. Anak kecil, ya anak kecil. Jadi akhirnya saya bentuk tim dengan nama HPPCC itu, His Volunteer Patmos Christian Community, itu bahwa His itu adalah dia, Iya. volunteer itu pengikut. Jadi pengikut yang Yesus. iya pengikut Yesus begitu, yang merelakan hati untuk melayani Tuhan. Sehingga saat ini ketika kita bentuk panitia, kita bentuk program-program visi yang Tuhan sampaikan kepada saya untuk memenangkan jiwa, sekitar 200 orang sekitar Ungaran 2022 sampai 2023, tidak main-main. Lalu kita buat program begitu banyak, ya begitu banyak supaya program untuk 2022 sampai 2023 untuk menjangkau yang 200 orang itu. Memang tidak mudah. Tapi kalau sekarang sudah berapa? Nah, sekarang itu jemaat yang asli itu 4 orang. Sudah 4 orang. Sudah 4 orang. Tidak termasuk anak istri? Tidak termasuk anak istri. Baru 4 orang. 2 dari anak yang M, ya. Juga 2 dari notabene Kristen tapi udah sempat begini. Ya. Dipanggil oleh Tuhan. Ya, dipanggil oleh Tuhan. Akhirnya istri saya bilang, semangat tetap, ya semangat terus. Akhirnya kita berpikir bagaimana cara untuk menjangkau orang-orang di luar sana yang putus harapan, yang miskin, yang terpinggiran sebagainya, yang tidak diperhatikan oleh orang lain, bagaimana? Akhirnya Tuhan taruh itu di hati kami. Bagaimana caranya Tuhan menjangkau orang-orang di sana yang kumuh di sana, yang nggak diperhatikan oleh orang-orang lain, bagaimana? Istri saya pengen punya tempat gedung yang besar supaya kita tarik mereka, kita bawa mereka, kita kasih pakaian sama mereka. Akhirnya istri saya itu buka bimbel di rumah. Bimbel ini bimbel gratis. Jadi betul-betul gratis. Kita tidak pungut sepeser pun. Kita ngejemputin, lalu kita juga antar, ya. Jemputnya pakai Motor. Ya, tentu kan memerlukan bensin begitu ya. Tapi tidak masalah istri saya. Kata istri saya, tidak masalah. Kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Akhirnya berjalanlah bimbel ini. Mulai ada orang-orang yang dari seberang begitu untuk belajar. Ya, belajar. Dan satu tujuan kita mencerdaskan bangsa dan juga mengenalkan Yesus Kristus kepada mereka. Itu yang pertama, visi yang dikasih Tuhan. Visi yang kedua itu dikasih Tuhan bahwa untuk menjangkau yang di sekitar Ungaran itu ternyata ada yang terpinggir, ada yang tidak diperhatikan. Nah, ini tugas kami, mungkin cacat dan sebagainya tidak dipandang sebelah oleh masyarakat begitu. Sehingga itu menjadi kerinduan kami sampai saat ini untuk menjangkau mereka. Ya, kami cari cara bagaimana cara untuk menjangkau mereka. Tapi salah satu yang kami lakukan adalah mencoba bukan karena kami punya harta dan sebagainya, mencoba memberkati, menyekolahkan anak yang notabene M. Ya. Jadi kami biayai mereka, kami sekolahkan mereka meskipun sedikit biayanya. Tetapi kami melihat hasil daripada itu nama Tuhan dimuliakan begitu. Amen. Ya, Bu. Ya. Jadi sekarang yang ikut bimbel sekitar berapa anak? Bimbel itu sekitar kalau dihitung 8 orang. Ya, baru 8 orang. Belum banyak. Nah, ini kan Bapak kan dalam pelayanan ini kalau dihitung ada sudah beberapa bulan ya. Iya. Ya kan, dari tahun 2022 awal. Berarti sudah beberapa bulan ini, apakah pernah mengalami kendala dalam jemaat atau dalam bimbelnya, apakah mengalami kendala tentang masyarakat? Gimana? Kalau masalah itu tentu ada. Pasti ada masalah. Tetapi yang kami alami di dalam pelayanan kami saat ini justru bukan masalah. Karena bagi saya, orang mengatakan tempat itu jangan pergi ke situ, nanti begini. Ya, sampai orang bilang gitu ya, tapi nggak masalah. Kalau memang sudah waktunya, nggak masalah. Sampai saya bilang kalau memang anak istri saya harus tumbuh di sana tidak menjadi masalah bagi saya sama anak saya. Karena ini panggilan kita yang tadi, ya saya baca dulu ayatnya bahwa ini sangat penting.
Ya, di dalam Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi ini yang saya pegang menjadi kekuatan dalam kehidupan saya. Kalau saya diam hanya terpangku dengan masalah, dengan omongan orang bahwa di situ nanti, kalau kamu begitu nanti, kalau kamu langsung buka, nanti ada serangan sebagainya. Nanti saya malah Daun. iya daun begitu ya. Tetapi saya tidak hiraukan tentang omongan itu. Saya maju terus karena saya percaya Tuhan beserta dalam hidup saya. Amen. Itu yang saya pegang. Tuhan beserta dalam kehidupan saya. Meskipun kata-kata orang, itu masih darah hijau, nggak boleh ke situ. Itu nanti kalau kamu di situ nanti kamu dipotong dan sebagainya. Itu saya masuk ke telinga saya. Tetapi itu tidak membuat saya menjadi minder, menjadi patah semangat, menjadi kalah, tidak. Karena saya percaya kalau memang waktunya, ya itu haknya Tuhan begitu. Akhirnya ya saya mulai mendekati sama Pak RT, RW dan sebagainya, sampai izin pembinaan iman pun dibuka begitu ya. Diberikan izin. Jadi itu yang menjadi kebanggaan bagi saya. Oh, ternyata tidak seperti kata-kata orang yang saya dengarkan begitu ya. Jadi mungkin terlalu terbuka saya, tapi itulah pengalaman kehidupan saya di dalam pelayanan saat ini. Dan saya melihat perbuatan-perbuatan Tuhan begitu ajaib dalam hidup saya. Apa yang perbuatan ajaib itu? Suatu saat kami membutuhkan namanya satu jiwa begitu ya. Satu jiwa saja tuh kan awalnya waktu itu ya. Lalu Tuhan bawa dengan mujizat yang ajaib yang tidak pernah kami bayangkan. Kami mengundang seorang penginjil ini kesasar. Akhirnya ke tempat orang yang sedang melakukan tahlilan, ya kata orang seberang begitu ya. Dan ibu ini dulunya orang Kristen, puluhan tahun yang lalu. Tapi ketika bertemu dengan seorang penginjil ini, akhirnya dibawa kepada Tuhan dan ini menjadi jemaat yang kami layani di tempat kami melayani juga saat ini. Ya, begitu ya Bu. Luar biasa ya. Iya. Memang butuh keberanian. Iya, betul. Tuhan mau memanggil hamba-hamba Tuhan yang berani ya, Iya. berani memberitakan Injil. Luar biasa, apalagi kalau memang Tuhan pakai hambanya, Tuhan pakai Bapak Pendeta Kristalon dengan keberanian yang luar biasa, pasti Tuhan tolong. Amin, Dan amin. sudah melihat betapa mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi ya. Iya. Nah, boleh disaksikan lagi mujizat apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan Bapak Pendeta? Mujizat yang pertama kami alami ketika kami masuk ke tempat itu. Pertama 3 pohon tumbang. Ya, pohon itu menjadi sepertinya penjagaan di tempat itu, di desa itu kalau saya perhatikan. Ya, dan itu tumbang ketika kilat yang besar datang, dan itu waktu sama-sama tumbang pohon itu juga pelafon di rumah kami itu juga roboh. Ya. Kena pohon. Iya, bukan kena pohon. Jadi sebetulnya ini kejadian peristiwa yang sama bersamaan begitu. Dan setelah pohon itu tumbang, mulai penginjilan itu mulai lancar, ya lancar. Mulai lancar, orang-orang di situ mulai tidak memandang sebelah kita, mulai mendekati kita, mulai berbicara dengan baik dengan kita, kan begitu. Itu mujizat yang kami alami. Kalau secara jasmani memang, secara kehidupan kami mengalami banyak mujizat. Ya, kebetulan saya itu rumahnya di perumahan, di sebelahnya ada kebun, dan di situ ada bah yang selalu bertani. Setiap saya ke situ, pasti bah itu nggak tahu bagaimana caranya saya bawa, ini ambil singkong begitu ya. Pas nggak ada apa-apa di rumah begitu, ya saya bukan ini ya, kita jujur pertolongan penyertaan Tuhan itu, dia digerakkan Tuhan, cabut singkongnya kasih. Harusnya kan mungkin jaga image, nanti bagaimana hamba Tuhan kalau meminta, malu begitu ya. Tapi nggak perlu kita ngomong begitu, bah itu dipakai Tuhan untuk mencabut singkongnya. Itu hal kecil yang kami alami. Tapi bagi saya, sesuatu yang bahagia, suatu hal yang luar biasa dalam hidup saya. Ya.
banyak lagi sebetulnya. Ya, banyak lagi pengalaman-pengalaman yang kami alami ketika kami sudah terjun dalam pelayanan. Meskipun memang ya ada di sana kekurangan-kekurangan, tetapi kami tetap mengandalkan Tuhan bahwa kami percaya Tuhan akan memelihara kehidupan kami. Amin. Pasti Tuhan pelihara. Pasti Tuhan pelihara. Nah, seperti Bapak Pendeta tadi bilangkan, dalam melayani Tuhan pasti ada banyak tantangan, banyak hambatan-hambatan yang terjadi. Nah, apa yang membuat Bapak berani untuk melayani Tuhan? Apapun yang terjadi, tetap melayani Tuhan. Satu hal yang diberikan orang tua saya, jangan pulang kalau tidak berhasil. Komitmen. Jadi saya sempat bekerja juga karena saya lihat anak-anak saya butuh susu, butuh pampers begitu ya, 2 ya. Jadi saya pengen bekerja begitu, memakai logika saya. Akhirnya orang tua saya bilang, saya nggak tertarik dengan itu, usaha itu saya nggak tertarik. Begitu ya, saya nggak tertarik sama sekali. Aduh, padahal saya merasa bangga dengan pekerjaan yang saya kerjakan. Kebetulan waktu ekspedisi, Tuhan percayakan itu menjadi bagian saya. Saya menjadi bagian daripada kerjasama itu waktu itu. Dan saya mulai menghitung uang waktu itu, mulai enak begitu ya. Jadi mulai merasa nyaman dengan pegang uang begitu waktu itu. Nggak seberapa sih, tapi karena nggak pernah pegang uang mungkin waktu itu, jadi merasa bangga begitu ya. Orang tua saya bilang, saya tidak suka dengan hal itu, saya tidak bangga dengan hal itu. Tetapi kalau kamu hamba Tuhan, itu saya senang. Bahkan sampai saat ini, bagaimana jemaatmu? Sudah ada yang datang belum? Bagaimana pertumbuhannya? Itu sudah ditanya orang tua saya. Itu membuat semangat saya. Bagaimana? Kapan dibangun gerejanya? Sabar, harus diubahnya 50 baru dibangun gerejanya, begitu ya. Jadi orang tua saya juga menjadi motivator bagi diri saya. Selain juga Bapak rohani, hamba-hamba Tuhan senior yang selalu beri semangat, kekuatan, juga orang tua saya juga menjadi salah satu motivator dalam hidup saya. Semangat ya. Tetap semangat Tuhan. Itu. Puji Tuhan. Nah, kalau misalnya dalam pelayanan Bapak Pendeta ada kegiatan lain yang dilakukan, misalnya ada pekerjaan lain, bagaimana untuk menghidupi keluarga, untuk menghidupi ekonomi keluarga? Nah, akhirnya terbenturlah memang dalam satu sisi antara iman dan logika. Kan gitu ya, antara iman dan logika. Karena apa? Memang kita hidup dalam realita, dalam kehidupannya. Pasti kan kita butuh makan. Yes. Ya jujur. Tetapi selalu ada cara Tuhan. Ya, selalu ada cara Tuhan. Tadi seperti yang saya katakan tadi, ada orang kasih singkong, begitu ya. Memang sempat saya pertahankan usaha itu supaya saya dapat bagian untuk menghidupi keluarga saya. Tapi akhirnya udah nggak masalah. Penting. Contoh usahanya Dulu itu line parcel. Line parcel ini ekspedisi yang pengiriman paket. Jadi hanya memang nggak seberapa ya, tetapi kan adalah sedikit untuk beli makanan lah sedikit ya. Tetapi itu akhirnya kami putuskan untuk tidak lagi untuk bekerja. Sekarang hanya full timer melayani. Iya, full timer hanya fokus untuk pelayanan. Iya. Dan bimbel tadi. Dan bimbel itu. Oke. Apa kerinduan Bapak Pendeta yang terbesar saat ini? Kerinduan saya terbesar saat ini, saya pengen punya rumah singgah. Untuk anak-anak. Untuk anak-anak yang gelandangan, untuk anak-anak cacat, untuk anak-anak yang di kos kumo begitu ya, orang-orang tua yang di kumo yang tidak punya keluarga lagi. Saya pengen bawa itu. Saya pengen itu menjadi saudara saya, menjadi bagian dalam keluarga dalam gereja saya. Orang-orang terpinggir, mungkin dinas sosial mungkin lebih banyak. Tetapi saya pengen jadikan mereka ini menjadi orang yang berharga di mata Tuhan, menjadi kreatif begitu ya. Jadi kalau dulunya minta-minta, mungkin kalau dikasih kegiatannya mungkin lagi nggak minta-minta lagi. Saya pengen mengubah paradigma mereka juga begitu. Itu kerinduan saya terbesar. Supaya gereja itu tidak hanya untuk hanya iman, tetapi mencerdaskan bangsa begitu. Dan kalau masyarakat baik, pasti pencuri akan sedikit, pasti lingkungan akan aman begitu ya Bu. Iya. Betul. Dan tentunya kita sebagai hamba Tuhan, kita juga memberikan contoh kepada mereka. Betul Ibu. Puji Tuhan, luar biasa ya kerinduannya, dan kita percaya bahwa dalam setiap tindak tanduk kita bahwa Tuhan akan memberkati
tetapi di tangan orang-orang yang rajin, Tuhan akan memberkati. Amin, amin, Puji amin. Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, terima kasih, Tuhan Bu. memberkati pelayanannya, Tuhan Yesus Amin, amin. memberkati keluarganya. Sahabat Living for Christ Indonesia, kita sudah mendengarkan cerita dari Bapak Pendeta Chris Talen, dan dia menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan itu tetap ada menyertai orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang rindu untuk mensupport pelayanan beliau, kami memberikan kesempatan untuk mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami percaya bahwa setiap pelayanan kita tidak akan sia-sia. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. If you want to set me free, only for you, only for you.